Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari di pagi yang indah ini kita boleh diizinkan Tuhan berkumpul di rumah Tuhan. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Biarlah kita boleh datang pagi ini dengan membawa satu kerinduan untuk kita boleh memuji dan meninggikan namanya. Karena saat kita memuji dan meninggikan nama Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan dirinya bagi setiap kita melalui hadiratnya di tempat ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama. Kita mau bersaat teduh, kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh kami bersyukur pagi ini Tuhan. Kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan melalui hari yang baru. Berterima kasih untuk bulan yang baru Tuhan. Kau izinkan setiap kami menikmati kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan, pagi ini Tuhan kami boleh datang dengan satu kerinduan Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kami mau yakini Tuhan saat kami meninggikan nama-Mu, maka hadirat-Mu akan dinyatakan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, hadirat itu dinyatakan bagi setiap kami membawa kelepasan, membawa kesembuhan, membawa sukacita yang lebih yang daripada-Mu Tuhan. Kami saat ini Tuhan mau undang hadirat-Mu memenuhi tempat ini, Roh Kudus-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Sehingga Tuhan hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami muliakan Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, bekerjalah atas setiap kami. Kami mempersilakan Tuhan, Roh Kudus-Mu melawat setiap kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat pagi ini Tuhan, kami mau undang hadirat Kudus-Mu. Haleluya Yesus. Pimpin ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhirnya nanti. Kami mau terima setiap lawatan-Mu. Biarlah kami memulaikan ibadah kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari undang hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami Hadirat-Mu Tuhan
hadirat Tuhan kita bersama-sama bangkit berdiri. Selalu kami rindukan lawatanmu, di setiap kerinduan hati kami Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, namamu ditinggikan di atas pujian, Kau bersemayam, kami menyembahmu Tuhan. Biar kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tangan-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah dengan segenap hatimu. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah Tuhan, penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu. Kami mengundang hadirat kudus-Mu Tuhan. Ya Yesus, satu kerinduan hati kami Tuhan, Kau menyatakan diri-Mu, hadirat-Mu menyembuhkan kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, memimpin kami. Kami percaya Tuhan saat ini Roh-Mu bekerja melawan setiap kami, bekerja menyembuhkan kami. Haleluya Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab hanya nama-Mu yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami muliakan Tuhan. Kami percaya kesembuhan terjadi, kami percaya pemulihan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus Tuhan, terus bekerjalah melanda setiap kami. Nyatakan Tuhan, haleluya, nyatakan mujizat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau terima Tuhan, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Mari naikkan sembah-Mu, haleluya Yesus, haleluya Yesus Tuhan. Kami berikan segenap jiwa
kerinduan hati kami Tuhan. Bersemayam di tanah-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Beri sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa. Kami buka hati kami Tuhan, karena kami mau terima kuasa-Mu, kuasa-Mu yang sanggup menghidupkan setiap kami. Haleluya, haleluya. Sekali lagi boleh berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita mau terima kuasa yang dari Tuhan, kuasa yang sanggup menghidupkan setiap kita, kuasa yang membebaskan setiap kita. Amin. Mari menari dalam hadirat Tuhan. Mari deklarasikan ya Bapak Ibu. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Haleluya. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari pada tujuan kita, berlari sampai tujuan, mendapat haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Bapak Ibu, kita mau yakini dalam Tuhan bahwa saat kita mau terlibat dalam menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan mujizat-Nya bagi setiap kita. Amin. Mari kita lebih lagi meninggikan nama Tuhan. Kita mau angkat tangan kita, kita mau nyatakan kami yang telah ditebus dengan darah yang kun. Amin. Mengangkat pujian bagi-Mu, sebab kami bait kudus-Mu Tuhan. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Mari terima, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu. Mari terima kuasa Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Amin. Kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami
memuji Tuhan, kita mau bertepuk tangan, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak yang lebih dahsyat lagi. Kita mau terus dalam hadirat Tuhan, kita mau bersorak bagi kemuliaan namanya. Sebab Yesuslah kemenangan kita. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Dia tak menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, haleluya. Sebab Kau Yesus batu penjuru kami, Kau Yesus batu penjuru. Darimulah keselamatan kami, darimulah keselamatanku. Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Boleh angkat tangan kita Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Lebih lagi nyatakan haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak
Haleluya. Kami rasakan lawatan-Mu terjadi untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau buka telinga kami Tuhan. Kami mau menerima setiap anugerah kebenaran firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Karena sangat besar kasih-Mu Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu, tidak terselami oleh pikiran kami Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Ya Yesus. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami betapa limpah karunia-Mu mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam hidupku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Sangat besar anugerah-Mu. Mari dengan lembut kita mau nyatakan. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami betapa limpah karunia-Mu mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku.
Saya sambut Bapak Ibu Saudara kita bangsa bersama-sama bangkit berdiri. Ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku, tak ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah yang termulia dalam jiwaku, telah ku alami kasih-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku, telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Bapa di sorga, kami boleh merasakan kebaikan, kami boleh merasakan pemeliharaan, bahkan hal-hal yang indah Engkau berikan kepada kami semuanya. Di tengah-tengah dunia yang semakin kelam, Engkau terus menyatakan kasih-Mu atas kami, sehingga kami terpelihara. Bahkan kami terus dipisahkan dari dunia yang semakin kelam ini. Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama berhimpun sebagai orang-orang yang percaya dalam Kristus. Kami melakukan komunitas kami sebagai tubuh Kristus yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, ketika komunitas kami terjaga, maka kemuliaan Tuhan itu juga yang akan dinyatakan kepada kami semuanya. Tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mau duduk diam untuk mendengar sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semuanya secara khusus, sehingga kami terus waspada, kami terus berawas-awas untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih, bekali kami dengan bekal firman yang hidup, sehingga kami terselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu
dengan pimpinan Allah Roh Kudus yang menaungi kami semuanya, sehingga kami memperoleh hikmat pengertian yang daripada surga. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Di bulan Juli kita sudah menerima tema berjalan dalam kekudusan hari yang ke-7. Ya, kita tentu akan terus bertanya, Pak, hari ke-7 itu kapan? Ya, secara catatan firman Tuhan dalam kalender waktunya Tuhan, hari ke-7 adalah hari ini. Nah, sudah kita bersama-sama belajar tentang 7 hari raya yang diberikan kepada Tuhan untuk kita. Di bulan Agustus ini kita mempunyai tema yang baru, yaitu bersatu dalam komunitas orang percaya, kemudian menjadi satu tubuh Kristus. Ya, tema ini saya terima dari Bapak Pendeta Timotius Bekti sebagai pengajar Gereja Pusat. Ya, kenapa tema ini diberikan? Kemarin pada waktu pemuritan, beliau menyampaikan bahwa keadaan akhir zaman orang itu terpecah belah. Ya, secara khusus dimulai dari kehidupan keluarga. Ya, firman Tuhan itu jelas sudah memberikan catatan yang sangat penting bahwa Tuhan sangat-sangat membenci perceraian. Tetapi faktanya yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini justru perceraian itu semakin meningkat tajam. Ya, makanya perlunya bersatu dalam komunitas orang percaya menjadi satu tubuh Kristus ini supaya kita yang hari ini mungkin ya mulai mengarah kepada sesuatu yang kurang bisa bersatu, kita bisa mempertahankan kesatuan itu untuk supaya kita mencapai keselamatan kekal. Nah, dasar ayat firman Tuhannya di dalam Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, jadi Bapak Ibu bisa perhatikan Tuhan yang awal itu menciptakan Adam. Dan Tuhan melihat hari itu Adam seorang diri. Ya, Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini seorang diri bisa merasakan kesepian orang yang seorang diri. Mungkin kita mencoba untuk mencari teman-teman yang di luar daripada keluarga. Mungkin sesaat rasanya itu nyaman. Tapi lama-kelamaan orang mulai merasakan bahwa kok enggak ada greget ya. Nah, inilah yang Tuhan pikirkan dari awal. Sebelum Hawa dicipta oleh Tuhan, Tuhan sudah memikirkan bahwa manusia itu kalau seorang diri saja itu tidak baik. Pemikiran Tuhan itu visioner, ya jauh ke depan. Nah, orang yang sudah diberi penciptaan oleh Tuhan tentang hidup bersama-sama, tetapi ujungnya kembali ingin sendirian lagi. Nah, ini yang harus kita waspadai. Makanya seperti minggu yang lalu yang sudah saya sampaikan, bahwa kita seringkali hari ini terjebak dan tidak sadar bahwa ada satu oknum yang terus berusaha memisahkan kita semuanya. Siapa itu? Iblis. Iblis tidak pernah suka kalau ada orang itu guyup. Dia tidak pernah suka kalau orang itu bisa serawung rame-rame, enggak senang. Makanya lihat, iblis itu selalu membuat yang namanya kekacauan. Dalam bentuk apa? Ya macam-macam. Nah, salah satu yang paling membuat kacau hari ini adalah ini yang kemarin saya sampaikan. Gadget kita ini sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya, beberapa tulisan kan jelas menuliskan, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya, secara khusus pasangan suami istri, Bapak Ibu boleh tes dimanapun tempat. Termasuk ketika Anda mungkin bersama keluarga sedang makan keluar, ya makan di restoran atau makan di kafe. Orang tuh sibuk dengan ini.
Jarang sekali itu berdialog, jarang untuk omong-omong. Nah akhirnya orang kehilangan komunikasi. Nah sewaktu orang mulai kehilangan komunikasi, terjadi perdebatan. Kenapa engkau tidak memperhatikan aku? Nah tetapi ternyata Bapak Ibu, hal-hal yang seperti itu terjadi karena apa? Adanya gambar atau jati diri yang rusak. Makanya pagi hari ini saya memberikan tema memulihkan jati diri. Ya saya mengutip dari Kejadian pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya kenapa kita perlu mengadakan pemulihan untuk jati diri kita masing-masing. Ya nanti kita akan tahu ciri-ciri orang yang memiliki jati diri yang rusak itu seperti apa. Nah kita lihat dulu dalam kitab Kejadian 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Firman Tuhan berkata demikian. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Next. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah beberapa ciri seseorang yang sedang mengalami jati diri yang rusak atau kehilangan jati diri. Nah, saya mempunyai beberapa catatan mulai dari ayat yang ke-7 ya. Seorang yang mulai kehilangan jati diri, yang pertama seperti yang dialami oleh Adam, itu adalah mulai hilangnya rasa aman. Ya, firman ini dalam ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 25, Adam tahu kalau dirinya telanjang. Tapi hari itu karena belum berbuat dosa, telanjangnya Adam itu tidak menimbulkan sesuatu yang hatinya membuat gelisah. Baik-baik saja semuanya. Tetapi ketika dosa itu mulai masuk, kondisinya sama, telanjang. Tapi mereka mulai timbul rasa tidak aman. Makanya orang kalau mulai merasa tidak aman, biasanya muncul tanda yang pertama adalah malu. Ya kan ada orang yang kalau suruh ketemu orang tuh malu. Nah malu itu diibaratkan hari ini tuh apa? Minder. Untuk salaman aja mesti ningkluk. Untuk ketemu orang harusnya bisa salaman dengan baik, tapi munduk-munduknya terlalu berlebihan. Kenapa? Tidak nyaman dengan diri sendiri, akhirnya timbul yang namanya apa? Menutup diri dari lingkungan sosial. Ketemu orang tidak senang. Nah dalam ayat yang ke-8, seorang yang mulai tidak aman, di situ dikatakan apa? Pada waktu itu hari sejuk. Dalam pengertian apa? Semuanya baik. Tapi Adam bersembunyi. Jadi orang yang mulai kehilangan jati diri biasanya tidak suka untuk berkomunitas. Bersosialisasi itu enggak senang. Senangnya di mana? Di kamar. Ya ini mulai terjebak yang tadi saya sampaikan. Lebih suka dengan ini. Ini sudah membuat rasanya melambung. Makanya pepatah yang berkata tentang seperti katak dalam tempurung, ya ini. Dulu seperti katak dalam tempurung itu orang tidak terlalu paham, tapi hari ini loh,
mulai yang terjadi. Kenapa rasa tidak aman itu mulai timbul? Tadi seperti saya sampaikan, ada dosa. Sebelum dosa itu ada, telanjang itu tanpa malu. Makanya pasangan suami istri, ketika mereka melakukan keintiman, ya tanpa malu. Kenapa? Itu memang ditetapkan dalam bentuk pernikahan, ya baik-baik saja. Tapi untuk hal yang lain pasti kan malu. Nah, sesudah dosa itu timbul, telanjang, malu. Apakah itu karena sebuah keadaan fisik? Tidak, tapi keadaan batin. Jadi kalau seseorang yang mulai tadi seperti saya sampaikan, malu, minder, kemudian sukanya menyendiri, itu karena kondisi hatinya, kondisi batinnya. Yaitu ciri pertama dari orang yang mulai kehilangan jati diri. Kemudian ciri yang kedua, kehilangan posisi di hadapan Allah. Makanya dalam ayat 9 dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Apakah Tuhan hari itu tidak tahu di mana Adam? Tahu. Tuhan itu sangat tahu. Tetapi Tuhan sengaja bertanya. Pertanyaan ini ditujukan untuk apa? Posisimu hari ini di mana? Nah, ini berbicara tentang kenapa engkau tidak berada pada satu tempat yang sudah aku rancangkan? Ya jelas rancangan Tuhan nanti bisa kita bahas. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai, rancangan sejahtera. Tapi manusia lebih suka memilih rancangan yang kacau. Nanti kalau sudah kacau baru berkata, aku butuh damai. Ya ini ayat yang ke-9, mulai kehilangan posisi. Makanya orang kalau sudah mulai kehilangan jati diri biasanya cari posisi. Cari posisinya apa? Orang hari ini berkata, validasi, butuh pengakuan. Kalau enggak diakui, marah. Kalau enggak diakui, tersinggung. Kenapa? Inilah tanda jati diri yang mulai rusak. Kemudian tanda yang ketiga dalam ayat 10. Aku menjadi takut. Jadi orang yang mulai kehilangan jati diri, tandanya yang ketiga adalah hidupnya itu takut. Sebelumnya tidak takut. Sebelumnya baik-baik dalam satu posisi tempat yang sama. Makanya orang kalau kehilangan identitas, kehilangan jati diri, hidupnya itu kemerungsung. Damai itu enggak punya. Kalau ditanya kamu takut apa? Enggak tahu. Loh duitnya cukup, semuanya oke, semuanya baik. Ya seperti tadi yang dikatakan, hari itu adalah hari yang sejuk, tapi takut. Kemudian yang keempat dalam ayat 11, siapakah yang memberitahukan kepadamu? Jadi orang yang kehilangan jati diri biasanya sudut pandangnya itu berubah. Ya, orang pada umumnya bicara, oh menurut aku A ini baik, semuanya sepakat A. Tapi yang sedang kehilangan jati diri, nyeleneh. Cara mikirnya itu nyeleneh. Jadi Tuhan hari itu bertanya, siapa yang memberitahukan kepadamu? Nah orang kalau sudah mulai sudut pandang mulai berubah, diberi arahan firman Tuhan yang terbaik, tetap saja pasti nggak bisa nerima. Nah ini sangat-sangat bahaya. Nah kita mau berbicara tentang tujuan kenapa kita ini perlu memulihkan diri.
Ya tujuannya adalah kita bersama-sama belajar untuk mengenal rancangan dasar Allah. Ya, kenapa kita ini dicipta? Kenapa kita ini dibentuk? Tujuan akhirnya adalah siap menjadi satu tubuh Kristus. Yaitu nanti kita bahas dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 8. Nah, hari ini kita bersama-sama mau belajar untuk memulihkan jati diri dari eksposisi Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Yuk kita bersama-sama membaca ayat 26 dan ayat 27. Saya ayat 26, Bapak Ibu ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita. Mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ya, dalam ayat yang ke-26 disebutkan tentang menurut gambar dan rupa. Jadi kalau kita bersama-sama belajar Bapak Ibu, hari ini kita bisa tahu siapa diri kita itu di hadapan Allah. Jadi yang pertama Tuhan itu mau memberikan kepada kita apa? Identitas diri. Laki, perempuan. Jadi tidak ada lagi yang namanya abu-abu. Tidak ada setengah laki, tidak ada setengah perempuan. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini mungkin seringkali mengikuti media sosial di Bangkok, di Thailand, kalau dulu itu hanya ada 3 gender. Laki, perempuan, gay atau lesbi. Ini dikelompokkan 3. Tapi kalau hari ini di Bangkok, di Thailand, itu ada kira-kira 10 gender. Saya nggak tahu yang lainnya itu apa, tetapi ada 10. Jadi KTP-nya tidak lagi laki, tidak lagi perempuan. Komplit, Anda mau menyebut identitasmu itu apa itu terserah. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Tuhan memberikan kepada kita ini yang namanya rupa dan gambar. Ya dalam bahasa asli memakai kata imago Dei. Artinya adalah image of God. Jadi saya dan saudara ini dicipta serupa, segambar dengan Allah. Jadi kalau ada yang mengolok-olok Anda, Anda mengolok-olok Tuhan. Kalau Anda punya nama yang baik, tapi karena berat tubuhmu mungkin agak lebih, Anda kemudian dipanggilnya gendut, Anda mengolok-olok Tuhan. Nah tapi manusia kan seringkali tidak paham ini. Sehingga dari apa yang Tuhan sampaikan dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27, ya nanti kita akan berlanjut. Di situ selain Tuhan memberikan identitas, Tuhan itu memberikan mandat yang besar. Tapi secara identitas manusia membuat karya Tuhan itu gagal, secara mandat manusia pun juga gagal. Nah orang yang kehilangan identitas diri, orang yang kehilangan mandat Tuhan, ya karena semuanya gagal, akhirnya apa? Kehilangan jati dirinya. Nah ciri-ciri orang yang mulai kehilangan jati diri, biasanya perlu yang namanya pengakuan, ya ini maaf. Bagi yang suka touring, terutama touring motor-motor besar, moge, ya yang harganya mungkin 1 miliar, yang harganya mungkin 1,5 miliar. Mereka di jalanan itu sepertinya kayaknya mereka tuh pemilik jalanan. Nah secara tafsir psikologi, mereka itu sebenarnya cari apa?
Mereka sedang cari pengakuan diri, hebat, maco, makanya lihat badannya gede-gede, pasang sambang dan lain sebagainya. Dan harga yang dipakai oleh mereka yang suka muge itu super mahal. Kalau orang mungkin pada umumnya beli murbaut ya, paling harganya misalkan cuma 25.000, 50.000. Murbautnya mereka bisa 500.000 dalam bentuk yang sama. Tapi mereka bangga. Mereka senang ketika, Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa jati diri mereka atau gambar diri atau rupa diri mereka kok bisa rusak? Kenapa? Ini Bapak Ibu yang pertama, karena orang-orang itu sedang gagal memahami rencana Tuhan dalam dirinya. Saya menuliskan rencana Tuhan itu besar. Ya, bukan hanya cuma besar yang cuma sekedar besar itu tidak, tetapi amat sangat besar. Tapi lihat, manusia itu gagal untuk memahami rencana Tuhan yang sedemikian besar. Kenapa? Mereka sedang tidak sadar siapa dirinya. Kenapa orang pada akhirnya gagal menangkap pesan atau memahami rencana Tuhan dalam hidupnya? Ini Bapak Ibu yang paling penting. Karena mereka tidak serius untuk mendengar perkataan Tuhan. Loh, kita ini setiap hari kan dengar firman Tuhan. Melalui mungkin YouTube, setiap minggu kita dengar melalui khotbah, melalui apapun media-media sosial yang hari ini sedemikian ramainya dengan banyaknya firman Tuhan. Tapi pertanyaan saya, kita serius nggak mendengarnya? Nah, Adam ini adalah salah satu contoh manusia yang tidak serius mendengar perkataan Tuhan. Tuhan jelas berkata kepada Adam, Adam, yang ini boleh kamu makan, yang ini jangan, yang ini boleh. Hawa yang hari itu sedang tidak menerima pesan Tuhan, tidak ngerti apa-apa. Nah ini tadi Bapak Ibu, orang kalau mulai kehilangan komunikasi, apa yang terjadi? Pesan Tuhan itu tidak tersampaikan. Dalam pelajaran ilmu komunikasi, komunikasi adalah dua orang yang berbicara, salah satu menyampaikan pesan dan 100% orang yang menerima pesan itu memahami dan mengerti. Itu ilmu komunikasi. Tapi dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu, komunikasi itu mungkin hanya baik waktu pernikahan awal sampai maksimal 3 tahun. Makanya lihat dalam rumah tangga itu banyak orang neng-nengan, tidak lagi bicara. Bahasa-bahasanya itu memakai bahasa yang simpel. Anak jarang ngomong sama bapak, ibu, orang tua jarang ngomong sama anak, suami tidak bicara lagi sama istri, istri tidak lagi bicara sama suami. Kenapa yang seperti itu terjadi? Gagal dan tidak serius mendengar apa yang Tuhan katakan. Kalau Bapak Ibu nanti belajar dalam kitab 1 Samuel pasal 22, Saul ditolak menjadi raja oleh Tuhan gara-gara apa? Dia tidak mendengar perkataan Tuhan. Firman-Nya berkata, apakah memberi korban itu lebih baik daripada mendengar suara Tuhan? Karena engkau tidak mendengar suara Tuhan, maka engkau ditolak menjadi raja. Bapak Ibu bisa bayangkan. Dalam kitab Amsal dikatakan, barang siapa menganggap remeh firman, maka terkutuklah dia. Nah, firman itu jelas memberikan perkataan-perkataan yang tegas, ada ancaman, tapi lihat kita hampir semuanya tidak takut.
Adam pada akhirnya kehilangan jati diri. Hawa kehilangan jati diri. Kenapa? Oh, tidak paham rencana Tuhan. Jadi jelas kalau kita ini bersama-sama mau belajar untuk bisa pulih, ya pahami dulu rencana Tuhan dalam diri kita itu apa. Selama kita tidak pernah paham, ya kita akan jadi manusia yang terus gagal. Berapa banyak dari kita ini semuanya pernah ngalami yang namanya gagal. Kenapa? Karena kita tidak pernah sadar dari sejak kecil, kita dididik oleh orang tua yang gagal, menghasilkan anak yang gagal, menghasilkan keturunan yang gagal. Bapak Ibu boleh cek, orang tua gagal karena sakit hati, anaknya nanti sakit hati. Keturunan berikutnya sama, sakit hati. Dimulai dari mana? Dari ditipunya Adam dan Hawa oleh iblis. Apa yang iblis lakukan terhadap Adam dan Hawa? Iblis melakukan dua hal. Yang pertama adalah merusak gambar, kedua merusak rupa. Dalam bahasa asli kata gambar itu memakai kata selem. Selem itu artinya adalah representasi, itu citra. Nah, gambar itu adalah sebuah representasi sebagai bentuk fisik. Loh Pak, kan Allah itu roh. Ya, ini sebagai representasi, makanya orang kemudian membuat yang namanya patung, membuat yang namanya arca, kemudian membuat lambang-lambang tertentu untuk supaya apa? Gambar itu muncul. Nah, kalau rupa itu bicara tentang apa Pak? Rupa itu memakai kata dimut yang artinya adalah keserupaan atau kemiripan. Jadi bicara tentang gambar itu mewakili fisik. Jadi Bapak Ibu secara gambaran ya fisik kita ini semuanya menyerupai Allah. Jadi bentuknya Allah ya kurang lebih ya komplitnya seperti kita ini, kurang lebih. Tapi kalau bicara tentang rupa itu mewakili apa Pak? Karakter. Karakter Allah itu apa? Mempunyai kemampuan berpikir. Punya kemampuan moral, punya kehendak, punya kasih, kreativitas, kemudian untuk berrelasi, itu Allah. Makanya firman Tuhan berkata, baiklah kita. Kita itu jamak. Nah, selama kita tidak mau berelasi, hidupmu kacau sudah. Makanya Bapak Ibu hari ini bisa lihat, gereja itu terpecah-pecah. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa cek di Departemen Agama. Di Indonesia ini sekarang ada berapa ratus sinode. Yang terakhir ini ada sinode baru di Solo. Dulu bergabung dengan salah satu sinode. Kemudian ini menjadi sangat besar di Solo. Bikin sinode sendiri. Kenapa bikin sinode sendiri? Ya karena kalau di dalam satu sinode itu aturannya macam-macam. Makanya sama dalam gereja seperti itu. Gereja itu punya aturan. Masing-masing gereja punya yang namanya dogma. Nah, orang diberi dogma nggak senang. Diberi aturan A, B, C. Kita berkata, wah akan aturan. Kemudian orang ngapain? Bikin persekutuan doa. Supaya apa? Udah kita adopsi sendiri saja. Tapi Bapak Ibu lihat, itu yang namanya perpecahan. Kenapa? Manusia itu tanpa sadar kan disusupi. Siapa yang nyusupi? Iblis. Dari sejak kapan? Dari sejak zamannya Adam. Iblis itu sudah kepingin kalau bisa Anda semuanya mati. Kalau bisa Anda semuanya tercerai-berai. Loh, kenapa kok tercerai-berai? Ya itu keinginannya iblis. Makanya kenapa kadang-kadang kita nih bisa punya perasaan, punya timbul perasaan gak senang dengan seseorang. Coba kalau dicek ditanya, kamu gak senang sebabnya apa? Gak bisa jawab.
Pokoknya orang seneng sudah gitu aja. Makanya dalam Injil Yohanes pasal 15 berkata apa? Mereka membenci aku tanpa alasan. Anda mau tanya sampai Anda mati itu loh, alasannya nggak bakalan muncul. Makanya kalau kita bisa memahami rencana Allah di dalam diri kita punya gambar, kita punya rupa. Nah kalau gambar kita rusak, secara otomatis rupa kita juga rusak. Nah rupa itu yang dirusak apanya? Karakternya. Engkau kehilangan kasih, engkau nggak bisa mengampuni, engkau terus benci, engkau dibuat kecewa terus. Jadi kalau kita sekali lagi bicara tentang imago Dei, Tuhan mengingatkan, jangan lupa, kamu punya gambar dan rupa Allah yang pernah dirusak oleh iblis. Nah sekarang pertanyaannya, apakah imago Dei atau gambar atau rupa Allah itu hilang? Menurut Bapak Ibu hilang enggak? Halo? Gambar dan rupa Allah dalam diri kita hilang enggak? Tidak hilang, cuma rusak. Saya berikan contoh. Ini ada uang 100.000, ini mulus nih. Bolak-balik mulus. Nah, waktu mulus ini, firman Tuhan itu berkata, manusia pada waktu hari yang ke-6 itu dicipta, dibentuk oleh Allah, dikatakan apa? Amat sangat baik. Penciptaan langit, penciptaan bintang, bulan dan sejenisnya itu cuma ditulis, dilihat Allah baik. Tapi manusia ketika dibentuk, dicipta oleh Allah, firman Tuhan berkata, amat sangat baik. Jadi saya dan saudara itu asli nih, amat sangat baik. Sing amin sidik tok. Loh saya dan saudara itu amat sangat baik. Loh Pak, kok saya ini jadi rusak kenapa? Dosa. Dosanya dosa asal. Dosa asal dari Adam dan Hawa. Kemudian kita punya nenek moyang. Yang di atas ini sudah kotor, semakin ke bawah tambah kotor. Kalau kita tidak cepat-cepat memperbaiki diri, apa yang terjadi? Parah nanti. Nah gambarnya ini tadi. Ini mulus, kemudian tak kremes-kremes nih. Ini tak buang bur. Siji meneh. Tak buang bur. Sapa sing gelem? Ayo yang cepat maju ke depan dapat 200.000. Gak apa-apa, terima kasih kembali. Gambar dan rupanya rusak enggak? Rusak, kremes kok. Tapi lihat nilainya, esensinya itu tidak rusak. Sama, gambar saya boleh rusak, rupa saya boleh rusak. Tapi esensi saya di hadapan Tuhan, saya tetap berharga. Amin. Makanya Anda yang hari ini merasa, wah aku kehilangan jati diri, ora apa-apa, enggak masalah. Saya pernah kehilangan jati diri. Saya dulu termasuk orang yang minder. Tidak seminder Pak Bekti, tidak segagap Pak Bekti. Tapi kalau saya suruh berdiri di atas mimbar, wah sudah, wajah saya kayak udang rebus itu. Ngomong sudah enggak bisa, jangankan kok mimbar, pertemuan RT/RW itu loh. Ngomong untuk memperkenalkan diri sudah duk. Loh kenapa saya nggak pernah belajar tentang public speaking? Saya dulu nggak senang dengan serawung dengan banyak orang, itu saya nggak senang. Kemudian saya coba cek sesudah saya bertobat, tak review dulu bagaimana.
Tadi gambarannya, gambar dan rupa itu rusak. Tapi esensi daripada pencipta, daripada siapa yang mengeluarkan, saya dan saudara tetap berharga di mata Tuhan. Nah, kalau kita enggak memahami secara penuh betapa berharganya kita, ya kita akan terus menjadi orang yang ya sudahlah terserah, Kiki memang nasibku. Nah, waktu kita hanya berpikir ini soal nasib, kita tidak mau mengalami perubahan. Jangan lupa Bapak Ibu punya anak. Kondisi dirimu waktu sedang kehilangan jati diri, engkau mesti cerita karo anakmu. Bagaimana rasa kecewamu? Engkau mungkin memberikan perkataan begini, wis nak, mulai hari ini kita jangan terlalu banyak kumpul dengan si A, si B, si C. Loh kenapa mah? Orang itu gak baik. Sudah kita di komunitas kita sendiri saja. Gak usah serawung. Anakmu tertanam. Akhirnya kebablasan. Saya di Cilacap punya tetangga. Tetangga saya itu seusia saya. Hari ini usianya mungkin sekitar 63 atau 64 tahun. Dulu waktu masih gadis saya lihat cantik. Tapi sampai hari ini tidak kawin. Gara-garanya apa? Gara-garanya mamahnya dihianati oleh suaminya, oleh pria. Jadi saking bencinya dia dengan pria, kalau ada pria datang ke rumahnya langsung anaknya diberitahu, kowe wani hubungan karo anu awas. Terus. Yang apel banyak enggak? Banyak. Tapi karena terus diintimidasi. Akhirnya tidak menikah. Yang dicerita tentang apa? Keburukan pria. Yang dicerita tentang pria ini, hal-hal yang negatif semuanya. Jadi tetangga saya ini kalau ketemu pria, termasuk ketemu saya, jadi kayak pandangannya jadi kayak orang aneh. Kenapa? Sudut pandangnya berubah. Coba bayangkan. Berapa banyak hari ini orang tua gagal mendidik anaknya untuk pergi ke gereja? Apakah orang tua itu sengaja bilang, "Nggak usah ke gereja"? Enggak. Tapi setiap hari mungkin sehari 3-4 kali cerita tentang gereja. Cerita tentang pendeta, cerita orang seiman. Sing elek-elek kabeh. Yang terjadi apa? Anakmu antipati dengan gereja. Tapi lihat, kita nularkan seperti itu kan kita nggak sadar. Kenapa? Iblis sudah berhasil masuk untuk merusak gambar, merusak rupa. Makanya lihat, pada akhirnya kita menjadi orang yang semakin tidak karuan. Dan hari ini kalau Bapak Ibu tahu, kejahatan itu semakin meningkat, kualitas kejahatan itu semakin ngeri. Ya, yang terbaru mungkin Bapak Ibu sempat melihat berita atau mendengar berita orang yang dibunuh di Bali. Hari itu saya nggak tahu, saya cuma beritanya begini. Maling ayam dibantai, koruptor dibiarkan dan dipelihara. Gambarnya anak kecil. Cuma itu tok. Saya cari berita, ini ternyata orang maling ayam dibunuh di Bali. Sudah kejadian mungkin hampir 4-5 hari. Tahu-tahu saya punya grup, itu ngirimi video. Dan videonya itu masih buram. Saya penasaran, saya klik. Videonya durasinya paling cuma sekitar 59 detik, 1 menit kurang.
terdownload, kemudian saya tonton. Di situ saya melihat wajah yang babak belur, berdarah-darah. Tiba-tiba dari, misalkan orangnya lagi duduk situ sambil bersimpuh tangannya di tali begitu. Tiba-tiba dari sisi yang sini, videonya dari sini. Orangnya itu datang bawa parang. Panjangnya kira-kira mungkin sekitar 60-70 cm. Orang yang sudah babak belur ini tiba-tiba kupingnya itu dijewer. Diiris, serit, dibuang. Satunya lagi diiris, dibuang. Saya saat itu masih cukup penasaran, batin, edan, sadis banget. Tiba-tiba talinya itu dilepas Bapak Ibu. Kemudian orangnya tendang, jatuh terlentang gitu, tangannya ditarik. Tahu-tahu tangannya ini diiris, engek pelan-pelan ini, belum putus, dikecrek, srek, kanan kiri. Saat itu juga langsung videonya saya hapus. Dalam batin saya, edan, sadis biadab. Siapa yang melakukan ini? Sesama warga. Tapi mereka penjudi. Kenapa? Gambar dan rupa itu rusak. Di akhir zaman Bapak Ibu, hari ini semakin banyak orang tegel, sadis. Kita sebagai anak-anak Tuhan kalau kita tidak cepat memulihkan diri, betapa bahayanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami pemulihan dari diri? Yang kedua, kita pernah tidak menghargai mandatnya Allah. Dalam ayat 28 sampai 31 firman Tuhan berkata demikian. Allah memberkati mereka. Ini mandat. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini mandat. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, apa saudara? Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi Allah Tuhan kita itu menjadikan saya dan saudara itu sungguh, bukan hanya cuma amat baik, tapi sungguh amat baik. Nah, penciptaan yang sempurna itu Tuhan memberikan mandat besar. Tapi lihat Bapak Ibu boleh cek. Mandatnya Tuhan itu mulai dari memberkati, beranak cucu, bertambah banyak, taklukkanlah, berkuasa, ada 5 mandat, itu dilanggar semua. Dan umumnya pelanggaran yang pertama itu dimulai dari mana? Pernikahan. Tulisannya saya tulis begini. Tuhan memberikan mandat yang besar kepada manusia, tetapi manusia tidak menghargai yang Tuhan beri. Tetapi justru hidup, ya, hidupnya manusia sesuai dengan keinginannya sendiri, sehingga yang terjadi kerusakannya parah. Dimulai dari apa? Tuhan berkata tentang memberkati. Jadi sebuah pernikahan yang benar itu adalah diberkati dulu, baru beranak cucu. Hidupmu mesti benar. Makanya kenapa gereja kita ini mengadakan yang namanya BPN, bimbingan pranikah. Loh, saya kalau melakukan bimbingan pranikah, saya ceritakan tentang kejelekan sebuah pernikahan. Saya enggak pernah menceritakan yang namanya, nikah itu indah. Tidak. Saya akan ceritakan dengan jujur, nikah itu apa? Ada 12 item mata pelajaran
Satu item kira-kira hampir 2 jam. Saya ajak tanya jawab. Makanya ketika orang mau menikah saya tanya, kamu pacarannya kudus enggak? Sudah terbuka saja. Ada yang nanya, kalau saya enggak terbuka gimana Pak? Ya nanti pernikahanmu pasti bermasalah. Loh masalahnya bagaimana? Ada yang ekonominya kacau, ada yang bisa tidak punya anak. Mosok, loh ya tenang toh, mosok saya ngapusi. Loh pernah saya menangani keluarga muda, sudah menikah kira-kira hampir 4 tahun. Datang ke rumah saya, kemudian konseling, saya tanya, apa yang bisa saya bantu? Pak, bisa tolong doakan saya supaya saya punya anak? Oh bisa. Kemudian sebelum saya berdoa saya tanya, sudah menikah berapa tahun? Hampir 4 tahun. Terus upayanya apa? Oh sudah ke dokter, sudah ini dan begitu dan lain sebagainya. Tetap gak punya anak? Gak punya. Saya tanya, dulu nikahnya kudus gak? Perempuannya nunduk. Suaminya menjawab, enggak Pak. Lah waktu enggak itu sudah ngaku sama pendeta belum? Belum. Pendetanya kami hapusi, kami bohongi. Loh kok bisa? Ya pendetanya enggak nanya. Oh iya betul. Saya kejar. Kenapa kamu kok enggak mau cerita? Kamu enggak ngerti masalahnya. Kalau enggak cerita seperti apa? Enggak tahu Pak. Tapi kamu ngerti, kekudusan itu dilanggar itu bahaya tahu nggak? Tahu Pak. Kenapa kamu nggak mau ngomong? Sama papa mamahmu ngomong nggak? Enggak. Papa mamah kerjanya apa? Oh kerjanya ini. Kami malu Pak sama papa mamah. Lah kenapa? Papa mamah saya itu majelis. Oh. Sesudah saya konseling, saya cuma menganjurkan 2 hal. Mau punya anak? Mau. Oke, pertama kamu datangi pendeta yang menikahkan kamu dan minta maaflah dan ceritalah terbuka. Kemudian yang kedua, datangi mama papamu, ngaku sama papa mamamu. Cerita. Lah nanti kalau papa mamah ngamuk gimana? Konsekuensi. Kemudian saya doakan dan terjadilah mereka melakukan yang namanya pengakuan. 1 bulan kemudian saya dikabari, Pak Arief terima kasih, kami hamil, puji Tuhan. Loh banyak sekali Bapak Ibu kasus-kasus. Dan Bapak Ibu percaya tidak percaya, kalau seseorang itu hidup dalam pernikahan tidak diberkati dulu, mateng Bapak Ibu saya beritahu, itu mengandung yang namanya kutuk keturunan. Saya juga nangani. Dulu papa mamahnya kebobolan dulu. Meteng habis itu diberkati. Bukan diberkati, diteguhkan pernikahannya. Kelihatannya aman. Orang ini punya 6 anak. 5 meteng kabeh. Itu nurun Bapak Ibu. Kemudian yang terjadi apa? Keluarganya kacau. Dalam pelajaran konseling, wanita yang pernah hamil duluan waktu masa pacaran atau yang sejenisnya, wanita itu kena yang namanya luka batin. Kenapa luka batin? Bapak Ibu boleh cek. Rata-rata perempuan kalau sudah menikah mesti ngomong, aku dhisik gelem karo kowe karena aku diapusi. Loh, ngapusi piye wong padha senenge kok. Dhisik kan padha senenge, kok iso ngapusi? Ya, pokoknya diapusi. Luka batin itu ya terus-menerus sudah.
terus diingat-ingat. Kenapa? Itu kekacauan. Makanya kalau kita tidak menghargai yang namanya mandat Allah, ya sudah, kita akan terus begitu. Makanya dalam surat Yakobus berkata, hendaklah kamu masing-masing saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Makanya kenapa kita ini kok tidak bisa mengalami berkat? Oh ternyata meteng se. Kita hanya dapat kebahagiaannya apa cuma bertambah banyak, tapi untuk menaklukkan dan berkuasa atas bumi itu hampir kita nggak bisa. Kita malah yang dikuasai oleh bumi. Buktinya apa? Kerjone ngoyo, setengah mati. Tapi orang yang hidup di dalam Tuhan itu langsung terbalik. Ini yang kadang-kadang manusia tuh nggak paham. Makanya hubungan pranikah itu penting. Jangan sampai kita ini diizinkan kemudian menyalahgunakan kepercayaan. Banyak orang menyalahgunakan percayaan. Termasuk apa? Orang kerja dipercaya. Ya hari ini itu banyak pejabat dipercaya oleh rakyat korupsi. Boleh aja hari ini korupsi, tapi coba nanti yang berikutnya gimana? Mereka pasti kehilangan damai, mereka pasti hidup dalam ketakutan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada satu kabar yang sangat baik. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Kristus Yesus itu yang akan memulihkan jati diri kita semuanya. Makanya kenapa tema ini diangkat? Karena apa? Kita perlu yang namanya pulih. Kita perlu yang namanya sungguh-sungguh. Ya seperti kenapa saya memberikan gambar ini. Seorang tentara Romawi yang bersimpuh di kaki Yesus. Loh gambar ini ada filmnya. Orang ini yang ikut menyalibkan Yesus. Tapi timbul kegelisahan. Apalagi waktu mendengar berita bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Orang ini sengaja meletakkan jabatannya, melepas pakaiannya, dia cari Yesus. Dan akhirnya menjadi pengikut. Sesudah itu dia bisa mengalami yang namanya damai. Dalam kitab Wahyu pasal 19, ya ini nubuatan akhir zaman Bapak Ibu. Ayat 6-8 firman-Nya berkata, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi hal yang terakhir Bapak Ibu, Tuhan sebelum dia datang yang kedua kali, dia memberikan wahyu kepada Yohanes. Bagaimana caranya memulihkan jati diri yang rusak. Bagaimana kita bisa kembali menemukan gambar dan rupa Allah dalam diri kita. Ini dalam ayat yang ke-6, kita yang sudah menerima Yesus Kristus Tuhan itu sebagai Raja. Itu satu poin yang membuat diri kita ini sudah melangkah dalam pemulihan. Tetapi bukan hanya cuma menerima Yesus Kristus. Yang terpenting Tuhan mengajarkan, marilah kita bersukacita. Anda punya sukacita? Dibuktikan dengan apa? Anda bisa tersenyum kepada semua orang. Anda ramah kepada semua orang, bukan dengan mendelik, bukan. Bukan dengan wajah yang garang, tidak. Tapi punya sukacita.
Kemarin waktu hari Rabu saya sampaikan, kita bisa menerima semua yang kita doakan, semua yang kita inginkan. Caranya bagaimana? Bergembiralah engkau akan Allah. Ada orang datang ke gereja itu tidak senang tuh ada. Kalau saya dalam hati kadang-kadang mikir gini, loh kowe iki meh ibadah karo sapa? Kok wajahmu nggak suka, kenapa? Wong ibadah kita ini kan kepada Allah, tapi nggak senang. Kemudian yang kedua dikatakan apa? Selain bersukacita, bersorak-sorai, punya ekspresi. Ya seperti tadi WL ini berekspresi, singernya berekspresi. Kita gimana? Ada yang cuma menang wae. Kenapa kita tidak bisa mengekspresikan sesuatu yang seharusnya Tuhan itu bisa senang? Kita masih punya problem. Kemudian yang ketiga yang diajarkan apa? Selain sukacita, selain punya ekspresi sorak-sorai, yang ketiga apa? Memuliakan Dia. Memuliakan Dia bukan waktu kita cuma nyanyi, tapi dalam perbuatan kita di luar. Waktu kita memuliakan, kita nggak sadar. Waktu kita terus memuliakan, waktu terus kita memuliakan, pengagungan kepada Allah itu muncul. Ini yang kemudian disebutkan bahwa kita semuanya yang bisa melakukan 3 unsur ini, Tuhan berkata, pengantinnya telah siap sedia. Saya dan saudara ini pengantin Kristus. Coba Anda yang sudah pernah mantumu perempuan, Anda senang punya mantu perempuan wajahnya garang gitu, senang? Anda kan senang kalau menantumu tuh manut, oh iya mami selamat pagi, mami mau makan apa, minum apa, tak ambilkan ya mi, teh manis. Jangan mami nggak minum teh manis, air putih saja diambilkan, pasti Anda senang. Tapi Anda punya menantu yang modelnya galak, Anda pasti langsung ngomong sama anakmu, ojo kawin karo kuwi, kue kawin karo kae, kue rentuk warisan. Sama, kalau kita terlalu garang kita nanti tidak punya warisan. Anjurannya apa? Supaya memakai pakaian lenan halus yang berkilau. Lenan itu sudah kenceling, ditambah kata berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Firman Tuhan ini mencatat perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi ketika kita bisa melakukan hal ini Bapak Ibu, sukacita, huri, memuliakan Tuhan, kita benar, jati diri kita nanti pulih. Gambar diri kita pulih, rupa kita pulih. Akibat dari gambar dan rupa kita pulih, apa yang terjadi? Kita bisa melakukan penggenapan mandatnya Tuhan. Orang Kristen yang benar, kerja itu tidak ngoyo, katakan amin. Tidak lagi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, enggak. Kerjanya kelihatannya biasa. Tapi berkat itu selalu mengalir. Kenapa? Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur, tapi aja kaken turu. Lo benar Bapak Ibu. Saya menyampaikan ini kenapa? Saya ngalami. Banyak orang-orang yang saya layani itu mengalami semuanya. Pernah susah enggak? Pernah. Kapan? Waktu jati diri mereka itu belum dipulihkan. Makanya hari ini kita bersama-sama belajar. Yang pertama, yuk kita mulai memahami ya, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam dirimu. Jangan kita tuh gagal terus memahami rencana Allah. Kemudian yang kedua, yuk kita mulai bersama-sama menghargai yang namanya mandat. Mandatnya Tuhan Yesus untuk kita itu apa? Ya minggu depan seri ini akan terus berlanjut sampai minggu yang terakhir. Dan yang ketiga, yuk kita semakin bersama-sama bersungguh dalam Tuhan. Supaya kita semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Amin, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Satukan kami
satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Allah menciptakan kita menurut gambar-Nya. Tetapi akibat dosa, gambar dan rupa kita itu dirusak oleh iblis. Tetapi syukur kepada Tuhan yang hidup. Dia yang terus memperhatikan akan langkah hidup kita semuanya. Kita diarahkan untuk memahami, mengetahui detail setiap rencana Allah dalam diri kita. Dia adalah Allah yang hidup. Dia yang memberikan mandat. Dia percaya kepada kita semuanya. Dan biarlah hari ini kita akan memperbarui setiap jati diri kita yang masih terganggu. Hari ini kita akan bersama-sama menerima roti dan anggur perjamuan. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita menerima kembali rancangan-rancangan yang dirusak oleh iblis. Tuhan menyatakan kepada kita semuanya, dengan karya penebusan melalui darah-Nya, kita diampuni oleh Tuhan. Pengampunan itu akan memberikan kepada kita pemulihan. Dan yang pada akhirnya pemulihan itu akan memberikan kepada kita kesatuan. Kesatuan tubuh Kristus itu selalu dimulai
diawali dari kita yang masing-masing yang ingin dipulihkan. Orang yang melihat kita akan tertegun, mereka terheran-heran. Kenapa orang ini bisa dipulihkan? Mari bersama-sama sejenak merenung bahwa karya Tuhan yang ajaib itu sedang kembali berbicara untuk kita semuanya yang hadir. Saya mengundang untuk petugas perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Rahmat Tuhan itu akan turun atas kita semuanya. Ketika kita bisa menjadi satu, sehati sepikir dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba-Mu pagi hari ini berdoa supaya kami yang hadir dan juga supaya orang-orang yang melihat tayangan dari ibadah ini, mereka terempartasi dengan kesatuan yang Tuhan berikan. Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama mau menjawab kerinduan hati Tuhan. Dengan sebentar kami akan menerima roti dan anggur perjamuan sebagai lambang tubuh dan darah-Mu yang kudus, yang menjadi substitusi, menjadi pengganti karya penebusan yang ajaib. Roti sebagai lambang tubuh Kristus, anggur sebagai lambang darah Kristus yang menebus, yang mengampuni, dan yang memulihkan kami semuanya. Sebentar kami akan menerimanya. Kau kuduskan, sucikan. Kuduskan juga sucikan untuk hamba-hamba-Mu yang sebentar melayani. Kuduskan, sucikan kami semua sidang jemaat Tuhan yang akan menerimanya. Dengan pengudusan yang daripada Tuhan, kami siap menerima anugerah kelepasan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu kembali dipersilakan untuk duduk. Satukan kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima. Kalau yang sudah menerima bisa bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menghayati apa yang Tuhan pernah lakukan dan berikan kepada kita semuanya.
Di tangan kita masing-masing ada roti dan anggur perjamuan. Roti adalah lambang daripada tubuh Kristus. Anggur adalah lambang darah Kristus. Dua unsur inilah yang menjadi karya penebusan yang ajaib. Dan mari bersama-sama kita mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Dan mari kita bersama-sama mengangkat cawan pengucapan syukur lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Dan ketika saudara dan saya mendengar perkataan firman Tuhan, aminkan dan minumlah dengan berkat kasih dan damai sejahtera. Firman-Nya berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Kami berdoa kepada Tuhan supaya keluarga kami yang terlebih dahulu Engkau satukan, sehingga terjadi keharmonisan, terjadi keakraban, terjadi Tuhan kekudusan, kebahagiaan dalam rumah tangga kami. Dan ketika rumah tangga kami diberkati, maka kehidupan keluarga kami, anak-anak kami, dan juga Tuhan untuk seluruh usaha pekerjaan yang Tuhan sudah mandatkan, itu pun kami akan mengalami berkat-berkat yang ilahi. Dan ketika keluarga kami sudah diberkati, maka gereja-Mu juga akan diberkati. Kami percaya Tuhan, ketika gereja ini diberkati, maka banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dikirimkan oleh Tuhan untuk mereka boleh memuji, mempermuliakan nama Tuhan yang hidup. Terima kasih. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami hendak memberikan korban syukur kami, persembahan yang terbaik, persembahan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita, kami memberikan dengan damai,
kami memberikan dengan ketulusan, dan kami yakin, kami percaya Tuhan akan membalaskan berkali lipat dari apa yang kami tabur. Terima kasih. Engkau memberkati Tuhan petugas kolektan, menolong mereka semuanya dalam keseharian. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya mengundang kembali Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau terus mengarahkan hidup kami kepada kebenaran, mengarahkan jiwa kami supaya kami taat kepada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Kami merespon Tuhan apa yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Kami terus berbenah karena kami sadar waktu Tuhan sudah semakin dekat. Untuk itu tolong dan mampukan kami semuanya sehingga kami boleh semakin benar di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk perkataan firman-Mu yang sudah menolong kami. Dan Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, untuk Bapak Ananto Cahyo, Tuhan untuk Vanessa, Tuhan untuk Big Win, dan juga Tuhan untuk Ibu Sita. Kiranya berkat kasih karunia Tuhan bekerja melimpah atas mereka. Kekuatan yang datang daripada Tuhan, kesehatan, hikmat, bahkan berkat-berkat jasmani rohani, turun bekerja atas mereka semuanya, sehingga mereka sanggup untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit, mereka yang bepergian, mereka Tuhan yang sedang ada acara, Tuhan kiranya menolong, Tuhan juga memberkati mereka satu persatu. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang sakit, kiranya Engkau menolong dan juga memulihkan, sehingga mereka boleh bersama-sama kami kembali memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami juga terus berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah, mereka Tuhan yang belajar, kiranya juga menolong, mencukupkan, bahkan memampukan mereka semuanya sampai pada akhirnya mereka boleh menjadi orang-orang yang berhasil. Terima kasih, dan tiba saatnya sekarang kami hendak berpisah. Kami mengangkat hati kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, membawa damai, membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih.